Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Gabriel Parede dari Politeknik Negeri Medan, Fakultas Perbankan dan Keuangan dari kelas BK5D. Pada saat ini saya akan melakukan presentasi yang merupakan ujian akhir semester pelajaran analisis laporan keuangan yang diajarkan oleh Bu Eva. Baik, saya akan presentasikan tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Saya mengambil penilaian tingkat kesehatan umum dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 1 PBBI 2011. Yang pertama, saya akan membacakan latar belakang pengaturan. Yang pertama, perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko, penerapan pegawaian secara konsolidasi, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank. Yang kedua, dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf A, diperlukan penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko. Yang kedua, substansi pengaturan. Yang pertama, terdiri dari pokok-pokok pengaturan dalam PBI ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank baik secara individual maupun konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko. Yang kedua, penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dilakukan bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perubahan anak. Yang ketiga, periode penilaian dilakukan paling kurang setiap semester atau untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, serta dilakukan pengkinian sewaktu-waktu apabila diperlukan. Yang keempat, faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank terdiri dari profil risiko, good corporate, rentabilitas, dan permodalan. Yang kelima, setiap faktor ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Yang keenam, peringkat komposit ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor, serta mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Yang ketujuh, kategori peringkat komposif adalah peningkat komposif 1 sampai dengan peningkat komposif 5. Urutan peningkat komposif yang lebih kecil mencerminkan kondisi bank yang lebih sehat. Yang ketujuh, dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsolidasi, mekanisme penetapan peningkat setiap faktor penilaian dan penetapan peningkat komposit, serta pengkategorian peningkat setiap faktor penilaian dan peningkat komposit wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat bank secara individual. Yang kedelapan, direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham wajib menyampaikan action plan kepada Bank Indonesia dalam hal berdasarkan hasil penelitian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan atau self assessment oleh bank terdapat. Poin pertama, faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Poin kedua, peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Poin ketiga, peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Yang kesembilan, waktu penyampaian self-assessment tingkat kesehatan bank terdiri dari poin pertama, untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individual paling lambat pada tanggal 31 Juli, untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Dan poin kedua,
Untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus. Untuk penilaian tingkat kesehatan bank sisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Yang ke-10, waktu penyampaian action plan tingkat kesehatan bank. Terdiri dari beberapa poin. Yang paling pertama, sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia. Poin kedua, paling lambat tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Untuk action plan yang merupakan tindak lanjut dari self assessment bank. Yang ke-11, laporan pelaksanaan action plan disampaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian action plan dan atau 10 hari kerja setelah akhir bulan yang dilakukan secara bulanan apabila terdapat permasalahan signifikan yang akan mengganggu penyelesaian action plan secara tepat waktu. Yang ke-12, dalam rangka persiapan penerapan secara efektif penilaian tingkat kesehatan bank wajib melaksanakan uji coba penilaian tingkat kesehatan bank sejak tanggal 1 Juli 2011 untuk posisi penilaian tingkat kesehatan bank akhir bulan Juni 2011. Yang ke-12, dalam rangka pengawasan bank apabila terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan hasil self-assessment yang dilakukan oleh bank, maka yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dan berikutnya, peraturan Bank Indonesia ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2012, yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember 2011 dan pada tanggal berlakunya sekaligus mencabut PBI nomor 6/10 PBI 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Demikian presentasi saya mengenai tingkat kesehatan bank. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.